Iya, oh iya, iya. Ya. Mengenai kemarin ya Pak, itu yang DPND itu. Penyaluran kemarin. Ya. Kita ini desa Cidadap ya, kecamatan Cidadap. Kemarin itu desa Cidadap ini ada berapa KPM? Yang pertama itu 199 Pak. 199 KPM. Ya, ya. Kemarin Yang pertama itu kapan itu anunya? tanggal 26 kalau nggak salah Pak. 26 Februari. Iya. Itu hari apa itu ya? Hari Jumat. Jumat. Hari Jumat 26 Februari. Iya. Itu yang jumlahnya 199. 199. Terus yang kedua Kemarin tanggal 3 193. Coba tadi ada telepon dari Pos Biro nyusul satu orang. Jadi 194. Cuma orangnya nggak ada. Oh jadi 193 tanggal 3. Iya. Sebenarnya terus nyusul lagi Tadi satu Siro tuh nyuruh ke sana orangnya. Pas dicek ke lokasi nggak ada orangnya. Oh, lagi betul. kerja di Sukabumi katanya. Memang sistem pencairannya gimana Pak? Jadi Pos Biro menyerahkan kepada Pak Pus. Iya, tadi kasih tugasnya ada Pak bentar ya. Pak Dadang siapa ya namanya? Pak Dedi Pak, saya. Pak Dedi. Ya, Dedi. Acep. Dedi bentar. Acep Dedi. Ya. Ke mama coba mama. Nggak usah lah ya, tugas kita kan bukan mau nanya, cuma mau nanya Ini cuma penyalurannya. Pos Biro tuh minta bantuan karena keterbatasan personel. Akhirnya diserahkan Iya. kepada Terus Terus Kesos, Iya. Pak Acep Dedi. Iya. Terus itu setelah dibagikannya di mana itu? Di Balai Desa. Desa. Setelah itu ya udah bebas lah kan, karena Iya. aturan sekarang kan mau belanja kemana aja kan Belanja gitu ya. kemana boleh, mau di belanjakan 10.000 apa gimana ya tergantung kebutuhan KPM. Boleh. Ya. Tapi begini, ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Iya. Ini ada beberapa KPM yang sudah ketemu dengan kita seputar Jagat ya, mengatakan bahwa sebelum dana tersebut cair pada saat hari Jumat yang pertama, Iya. itu malamnya sudah pada dikirimin beras rumahnya semua. Oh, kalau itu saya nggak tahu sih Pak kalau itu. Nah itu udah dikirimin beras kan sama Pak RW, ada Pak RW siapa namanya itu RW, apalah beberapa RW lah itu, cuman yang sudah dimunculkan namanya RW, RW Rawing apa siapa namanya RW yang di Hendar Pak Hendar lah itu. Ya, nama panggilannya suka dipanggil Rawing. Oh, suka dipanggil Rawing tapi namanya Pak Hendar nama RW. Hendar RW Nah, 5 di kampung mana tuh Cinumpang. Cinumpang. Nah, beberapa dari Cinumpang dan dari yang lainnya itu menjelaskan bahwa sebelum duit itu diterima, malam itu sudah dikirimin beras. Oh, gitu. Nah, yang kita ingin tanyakan dari mana tahu para RW ini Itu kan udah dikasih dulu Pak. Dikasih surat pemberitahuan dulu Pak, dibagikan sama RW sama Kadus. Sama RW sama Kadus. Hari Kamis siang ya sampai sore itu dibagikan Udah surat pemberitahuannya yang dari Pos Biro itu. Oh, dibagikan. Iya. Yang bagikannya Pos Biro. Bukan, Atau siapa? RW sama Pak Kadus Pak. Enggak, jadi dari Bapak atau siapa? Dari saya. Dari Bapak ke Pak RW, ke Pak Pak Kadus. Nah, Itu ngebantu gitu Nah, supaya ini- cepat. ya, saya kira itu udah nggak masalah. Yang dipermasalahkan mereka ini hari ini kan gitu kan, ini kan bebas belanja. Kok tiba-tiba rumahnya sudah dikasih beras 3 karung yang menjadi pertanyaan ini sekarang siapa yang menggagas ini? Kan ini kan sporadis semua nih. Nah ini yang menggagas ini siapa? Kalau masalah itu sih dan saya- itu barang siapa? Kalau masalah itu sih saya kurang tahu. Saya kan juru bayar Pak. Cuma mengasihkan uang di balai desa kepada KPM yang sudah mendapatkan surat pemberitahuan tersebut. Soalnya kan KPM membawa surat itu Pak. Ya. Kalau kopi Pak. Enggak, sebentar aja. Balik ngopi bentar. Enggak, sebentar aja. Ya enak bentar.
Saya nggak ngopi Pak. Nggak ngopi. Air putih, Pak. Air putih aja lah. Turunnya. Udah ada beras itu. Nah, ini dikirim beras. Jadi ada malam, tengah malam itu juga udah langsung dianterin. Nah, cuman ini siapa yang menggagas ini gitu loh. Kalau itu sih kurang tahu. Nah, kok bisa gitu, bisa sedesa ini bareng gitu loh. Dan dikirimin beras. Saya kan cuma ngasih surat pemberitahuan itu Pak yang dari Pos Giro. Nah, enggak, maksudnya saya tanyakan ke Bapak kan. Tadi kalau Bapak bilang itu langsung panggilannya dikasihkan ke mereka. Ya. Cuman kok mereka ini pedagang beras, ini RW-nya ini apa gimana semua? Kalau itu kurang tahu sih Pak, saya kurang tahu. Kok mendadak bisa satu desa ini penerima itu pada dikirimin beras Mungkin gitu. bisa ditanyain aja lah ke Pak Arawing. Bisa diundang sama Bapak. Ntar ya kita cari. Nah, bagus gitu Pak. Jadi supaya clear ya. Ya. Karena ini kan saya live ini Pak. Ini saya nanti naik kan ini jadi kalau dengan cerita yang nggak jelas kan nggak enak ya Pak ya. Iya. Dari masyarakatnya begini, apalagi saya lihat kok Pak penerimanya kok rumahnya halus semua, bagus Pak. Emang betul sih Pak itu sebagian itu kan yang dapat KKS kemarin waktu tahun 2021 yang 200 orang kalau nggak salah. Tapi rumahnya siapa yang data ini ya? Sebenarnya gini Pak, gini sih, bener. Saya kan pegang data aplikasi yang dari Kemensos ID. Data yang keluar dari Pos Giro itu data yang sudah kita tidak layakkan Pak, betulnya. Tapi kok keluar lagi? Oh, itu data yang keluar itu adalah data khusus Desa Cidadap. Itu data yang sudah dikatakan Puskesos tidak layak. Gitu. Iya, soalnya kan dari dinas sosial kan ngasih aplikasi ya. KNG. Di situ kan ada BNBA-nya. Ya. Suruh diverifikasi. Siapa-siapa aja yang seharusnya tidak layakan sesuai dengan kriteria yang ada di lokasi KPM tersebut. Ya. Sebetulnya udah kita hapus, tapi kok muncul lagi? Oh, gitu. jadi data itu sebenarnya sudah dihapus. Iya. Tadi yang saya temui ada beberapa ini kan orang-orang mampu semua. Iya, model Yang seperti ada warung tuh di situ. Iya. Warungnya bukan warung kecil loh, Pak. Toko yang Toko itu. Sebenarnya Atas nama suaminya itu ya. Pak Yunus, yang Pak Yunus itu sudah saya tidak layakkan. Karena dia kan punya toko, malahan dia seorang agen juga warung. Tapi dapat gitu Pak, malahan dia dikasih dapat ATM KKS itu waktu pembagian di desa. Terus yang ini nih, yang mau turun ke sini warung yang sebelah Abah kali, sebelah kiri Pak. Sebelah kiri kalau dari sini. Ya. Itu pun kan enggak toko itu. Kok bisa ada apa di situ? Iya, makanya itu semuanya udah kita hapus Pak, udah kita layak. Faktanya. Tapi nggak tahu kan kita katanya kok keluar lagi. Jadi itu ada berapa banyak yang data yang Desa Cidadap hapuskan? Pokoknya ada di aplikasi itu Pak. Ada berapa banyak kira-kira? KNG, pokoknya yang rumahnya ada juga kan yang punya mobil, punya warung, kios gitu. Itu pada dapat sekarang loh. Iya, itu kan udah dihapus Pak, sebetulnya. Tapi kok keluar lagi datanya? Nah itu, ini juga sebagai bahan ini kan masukan nih. Ini Bapak bagus cerita live ini karena kenapa? Makanya gini. Karena buat masukan ke pusat juga saya. Sebenarnya hari kemarin Pak. Iya. Hari kemarin saya ngobrol sama Arawing, PKH, sama TKS Kak, membicarakan masalah itu hari kemarin Mbak di sini. Pakai mobil pada dapat. Kok kenapa? Dapat. Data yang udah dihapus bisa keluar lagi. Kapan Bapak hapus data itu? Bulan Oktober Pak. Waktu Oktober ini ya. Tapi data itu pernah dimasukkan ke Dinsos. Itu kan online Pak lewat aplikasi. Iya, maksud saya lewat aplikasi. Iya. Apa namanya SiKenGi ya? SiKenGi itu kirim. Iya. Tapi sudah dihapus dari SiKenGi-nya bahwa nggak layak penerima itu. Tapi ternyata muncul lagi gitu. Gitu bagaimana? Kita cek lagi Pak. Kalau yang udah dihapus orangnya nggak ada di sini.
Kita buktikan nih Pak ya. Nah, Kalau yang udah dihapus masih nggak ada. Maaf ya Pak. ya. Sini. Nggak apa-apa nih. Biar jelas Pak. Ini biar safety nih kan kita Biar bukan. jelas. Jadi maksudnya apa yang pada faktanya kenyataannya kan realitanya seperti itu. Saya tidak mengarang-arang loh di sini Pak. Saya bertanya itu apa adanya nih. Saya juga nggak ngarang Pak dulu. itu maaf aja nih. Jadi artinya ini kan untuk apa? Kenapa Edukasi. saya berani menghapus data tersebut? Kan masukan dari warga yang lain, warga yang benar-benar tidak mampu. Kok dapatnya orang itu orang punya mobil, punya toko. Kan saya juga terus-terusan sama ibu-ibu Nah, sini. dalam data Bapak itu sekarang yang punya toko, punya mobil itu berapa? Yang memang tidak layak dapat, yang semuanya hari ini dapat itu. Pokoknya ada di aplikasi Pak kalau Ya maksudnya jumlahannya berapa? Kan pasti anunya apa namanya? Pasti ada lah apal Bapak atau berapa lebih dari 10 orang, lebih dari 10 KPM. lebih dari 10 KPM. Nah, karena kan ini yang kami dapatkan loh, langsung di lapangan nih. Soalnya kan tersebar di tiap kedusunan. Nah, apa sebab terjadi seperti itu? Saya sih sebenarnya orang-orang pokoknya kita kan semua dikasih tugas dari dinas sosial, tolong diverifikasi data ini per kemarin kan terakhir Oktober Pak verifikasi itu, verifikasi kelayakan BNBA namanya. Saya verifikasi data yang tidak layak, saya hapus, dihapus di aplikasi udah nggak ada, tapi pas kemarin keluar data dari pos biro bahwa muncul lagi orang yang itu sudah dihapus gitu. Oke lah Pak, saya cuma itu aja dulu. Ini Bapak